Yang keempat, doa serta penutup. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masuklah acara yang pertama, yaitu kata sambutan protokol yang sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi. Maka masuklah kita ke acara yang kedua, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Herman Syah Anwar Damani. Kepada Bapak Ustadz, kami persilakan waktu dan tempatnya dengan segala hormat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, ya Allah berikanlah rezeki kepada kami pemahaman para nabi, wa hifzal mursalin, hafalan para rasul, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan ilham para malaikat al-muqarrabin, wa akhrijna min zulumatil jahli, keluarkanlah kami dari gelapnya kebodohan, wa akrimna binuril fahmi, muliakanlah kami dengan cahaya pemahaman, waftah lana abwaaba fadlik, bukakanlah pintu karuniamu ya Allah, wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin, dan sebarkanlah hikmah atas kami wahai Tuhan yang pengasih di antara yang terkasih. Yang sama kita muliakan sahibul bait Bunda Rafita, semoga kebaikan menyertai Bu Umi Rafita ya. Mohon maaf saya telat 1 jam, janji jam 11. Anak saya yang di pesantren Pak Ustadz Eka rujak party pula orang itu. Jadi diatur pas pula nuansa hujan. Rencana tadi ini mau dibawa balik, saya pakai sal dulu karena kata Umi Rapita, Ustadz orang itu udah gelisah, gak bisa lagi. Wah, datang lagi inilah kondisi saya deh. Itu mohon maaf saya dengan keterbatasan diri saya. Selamat Bu Kepala Sekolah yang Allah titipkan amanah. Mudah-mudahan SMA kita tetap berkah jaya, melanjutkan perjuangan yang sebelum-sebelumnya ini, insyaallah. Pela ini pela ini. Insyaallah. Jabatan lillahi ta'ala. Kalau orang di Bu Kepsek, kami udah lama kenal, jadi kadang-kala bahasa beginilah. Semoga kebaikan menyertai Ibu Kepala Sekolah dan staf guru-guru, pengurus daripada SMA and Intiram ya Pak. Ya, dan seluruh guru ini, Pak Ustadz Kamil nih, insya Allah dari Bu Fitri sampai beliau pun sampai di masjid, dan insya Allah istiqomah. Dia pun dari pendidikannya, saya pun junior dia jauh, ini senior saya dalam pendidikan. Sebelum kita memulai kaji pada perjumpaan kali ini di bulan Safar yang orang-orang sebahagian menanggapi sebagai bulan sial, karena kesialan itu dalam sangkaan mereka. Tidak ada bulan sial, sangkaan itu yang menjadikannya sial. Kita pasang niat untuk belajar agama, kita usir kebodohan diri kita perbaiki diri kita. Tidak ada niatan dalam memahami agama itu dan silaturahim ini untuk mencari dosa. Maka kita pasang niat tambahan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim, sengaja aku berniat untuk belajar dan mengajarkan biridha'illahi ta'ala, guna mencari ridha Allah, wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala niyatin salihah, atas niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini Bapak Ibu kita membahas di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, bercerita tentang kisah Nabi Adam dan Siti Hawa yang nanti akan kita ambil teladannya dalam perkara kezaliman ya. Saya mulai dengan
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Sadaqallahul azim. Wa qulna, dan telah berkata kami, maksudnya situ Allah ditakzim untuk mengagungkan. Wa qulna ya Adamu, wahai Adam, uskun anta, diamlah engkau Adam, wa zaujukal jannah, dan istrimu di dalam surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, makanlah oleh kalian berdua apa yang kalian ingini di dalam surga ini. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Jangan kalian berdua ini mendekati pohon ini. Niscaya kalian termasuk orang-orang yang zalim, aniaya diri. Makanya setelah Nabi Adam dan Siti Hawa berbuat zalim, doanya itu Rabbana zalamna. Dititipkan Allah Ta'ala, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimah. Allah mentalakikan kepada Adam itu suatu kalimat. Jadi begini, rupanya dosa yang pertama yang tertarik manusia melakukannya adalah kezaliman. Makanya Allah cap di situ, kamu dekat dengan pohon ini, kamu akan zalim. Begitu. Padahal apa yang membuat tertariknya Nabi Adam dan Siti Hawa itu? Penyakit keserakahan. Jadi yang mengeluarkan manusia pertama dari surga adalah tomak, serakah. Begitu banyaknya isi di dalam surga tuh, pohonnya banyak, buahnya banyak. Allah larang, ini jangan kau makan, yang ini aja. Yang lain kau makan, silahkan. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Jadi keserakahan itulah yang menjatuhkan manusia yang sudah ditetapkan Allah Ta'ala awalnya di surga, jatuh, diturunkan. Ini kan skenario. Makanya rupanya kezaliman itu sungguh membuat kita itu tertarik, tertawan, serta menggoda. Zalim itu, zalim aniaya, meletakkan suatu bukan pada tempatnya, zalim itu. Jadi bayangkan kisah kenapa Ferdi Sambo sampai sekarang gak selesai. Zalimnya dia merasa punya pangkat, kekuatan, jabatan, dia sewenang-wenang dengan jabatan itu. Termasuk, ini gak bisa terlalu panjang kali ceritanya tentang masalah BBM. Pertimbangan menaikkan BBM tidak mempertimbangkan unsur yang lain. Memang ada sebagian komplain begini, alah Ustadz, sehari yang rakyat biasa ini paling 20.000 aja pakai minyak. Yang banyak pengaruh besar itu kan yang di atas. Tapi kalau kita ini cerita, rupanya dengan naiknya BBM akan mempengaruhi perputaran ekonomi yang lain dengan bahan dan sebagainya. Kebijakan yang zalim itu akan membuat kepincangan. Zalim itu gimana ya bahasanya? Menarik sekali. Sehingga Nabi Adam alaihissalam, Allah katakan, datangnya zalim pada dirimu karena kamu memakan buah itu. Rupanya pohon yang didekati itu cikal bakal awal zalim manusia. Jadi tersimpan bibit zalim itu gara-gara mendekati pohon dan memakan buah pohon itu. Karena ayat itu mengatakan, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jadi kalau kau jadi fatakuna, takun kana itu jadilah kamu zalim. Karena rupanya pohon yang kamu makan itu menumbuhkan kezaliman pada dirimu. Itu. Zalim ini kan ada 3. Zalim kepada Allah, tidak menyembah Allah dengan haknya. Dia Tuhan kita, ilahana, ya, sesembahan kita, Rabbana, Tuhan kita. Zalim kepada diri. Bagaimana zalim kepada diri? Tidak memberikan hak diri. Kadangkala dia perlu makan gak dikasih. Ini badan ini kan perlu nih untuk diurus. Ini kan titipan Allah. Kadangkala orang yang zalim itu dia pakai narkoba, dia pakai tato, dia rusak diri. Ini kan zalim itu. Kadangkala istirahat, harusnya jam tidur, kita masih memforsirnya. Makanya di dalam kaedah, ya, harusnya kajian-kajian ulama guru-guru kami dulu, itu habis sholat isya baiknya langsung tidur. Kalau ada yang dikerjakan lagi habis isya dan dia itu tidak ada benda manfaatnya, yakni lagos, sia-sia, maka hukumnya makruh. Men-scroll Facebook sampai habis-habis tuh. Nengok
Macam-macam lah itu. Tapi kalau yang dikaji, kan kalau tidur sebelum Isya hukumnya juga makruh karena tidak dapat waktu fadilah. Salat itu 5 waktunya. Ya, waktu fadilah asal udah azan, habis itu dia wudu, tutup aurat, lalu qomat, salat. Itu waktu fadilah yang pahalanya itu. Afdhalus shalah di awal waktu. Afdhalus shalah itu di awal waktu. Habis waktu fadilah baru masuk waktu ikhtiar. Ya, waktu ikhtiar itu pilihan, lebih baik daripada waktu jawas, tapi lebih kurang daripada waktu fadilah. Kalau waktu jawas tuh ada 2. Jawas bila karahatin yang tidak makruh, dan jawas bi karahatin dengan makruh. Kalau bila karahatin tuh dalam sholat masih cukup dia melaksanakan sunatnya, membaca ayatnya, membaca takbiratul ihramnya, membaca subhana tasbihan di dalam sholatnya. Kalau bi karahatin itu yang makruh, cukup hanya rukun saja, Fatihah saja langsung rukuk. Itu jawas bi karahatin, makruh hukumnya. Iya, ngejar waktu, mepet kali. Dan waktu yang tahrim adalah ketika dia angkat takbir langsung azan, masuk sholat yang selanjutnya. Ibaratnya sholat zuhur nih, ketika baru 1 rakaat langsung azan asar, itu namanya waktu tahrim, haram, dosa. Tapi melaksanakan sholat tetap wajib karena ada hutang pengerjaan. Karena perintah sholat itu kan 2. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bukan mau kita, mau kuta. Waktunya ditentukan. Kalau mau kita, suka-suka kita. Waktunya ditentukan. Tapi kalau sudah lewat waktu, utang pengerjaan ada. Wa aqimus shalah. Dirikan kamu salat. Nah, jadi ada 2. Maka orang di masa mudanya dulu, umur 15 tahun, katakan dalam Kaidah Safinatun Najah, kitab fikih, dia sudah balik, baru rajin salat ya umur 25 tahun, berarti utang dia 10 tahun dalam pengerjaan salat. Walau waktu sudah lewat, tapi utang tetap dibayar. Begitu. Makanya dalam Syafi'i, qadha salat itu ada. Kata adaan diganti dengan qadhaan. Tidak bisa menggantikan 70 rakaat salat sunat dengan 1 rakaat salat wajib. Itu ada kaedahnya seperti itu. Para bapak guru, staf-staf pengajar, para bunda, jamaah yang Allah muliakan, sahibul bait yang Allah berkahi. Balik kita cerita masalah kezaliman ya. Kezaliman diri itu boleh tidak habis Isya itu kita tak langsung tidur, boleh kalau ada pekerjaan yang ada maslahatnya, ada tugas, ya kan? Islam ini kan agama teratur. Coba tengok, Islam bangun disambut dengan ibadah kepada Allah, dan sebelum tidur disambut dengan ibadah kepada Allah, supaya umat Islam ini tidak stres. Di dalam kitab Hikmatut Tasri' wa Falsafatuhu karya Syekh Ahmad Zurjawi, Ali Ahmad Al-Jurjawi, salah satu ulama Azhar, orang beribadah itu tanda bersyukur. Siapa yang tak beribadah tidak bersyukur. Dikasih umur kepada dia, syukur dia dengan umur tadi digunakannya taat kepada Allah. Dikasih harta, kalau dia bab zakat dikeluarkannya zakatnya. Kalau dia berangkat haji, tanda dia bersyukur, keluar berangkat haji. Terus sekarang udah lama. Saya terakhir cek itu, saya daftar tahun 2017. Waktu zaman-zaman terakhir semalam itu 2043, Pak. Wah, entah mungkin sistem komputerisasi hajinya, siskohat itu, terpadu itu. Jadi karena pengurangan tempo hari sekitar 300 jamaah haji, katanya kalau sekarang daftar 20 tahun baru bisa berangkat. Jadi sekitar berapa ya? Tahun 2022, 2042. Tapi kalau seandainya kebijakan 65 tak bisa lagi, maka saya menarik bagaimana cerita teman yang di Jawa, katanya sama kita tak ada kewajiban haji lagi, cukup umrah saja. Kalau 65 sudah nggak bisa lagi, tapi kan katanya tahun ini ditarik lagi, boleh katanya. Wallahu a'lam. Udah, jadi balik kita cerita masalah zalim kepada Allah, tidak menunaikan hak Allah sebagai Tuhan, zalim kepada diri. Habis Isya boleh kita tidak langsung tidur. Salah satunya adalah kita bercengkrama dengan pasangan kita, boleh itu. Cerita, ngomong sama istri, ngomong sama suami, pahala itu. Ini masih ada jomblo? Masih di luar, Pak. Oh, di luar. Oh, jomblo di luar. Jomblo di luar, jomblo Jomblo di luar. Belum. Jomblo. Masya Allah. Salman jomblo. Mas Ahmad jomblo. Masya Allah. Oh, puasa di luar jomblo. Wah.
Jadi habis Isya itu bisa ngomong sama istri, sama suami, dan itu perkara ibadah. Ibadah ngomong sama istri. Timbang ngomong sama istri orang, itu jadi dosa. Ngomong tak teratur pun dalam rangka untuk membangun komunikasi yang berkualitas. Kan kita siang kan sibuk nih. Ini bertugas-tugas untuk anak bangsa, untuk negara, sibuk kita. Dan pasangan kita kapan lagi waktu? Kadangkala dengan adanya HP dengan orang, komunikasi kita lebih lancar. Sama di rumah kayaknya membantu gitu. Asal sampai rumah keras aja muka kayak robot. Pulang. Udah pergi gitu. Nggak ada itu. Maka perlu. Nah nih, macam kita ini. Memang di sekolah, kita ini kan sama-sama guru nih. Sama-sama pengajar, pendidik. Tapi jangan salah, dengan beban kurikulum tadi, ya kita dihadapkan dengan anak-anak. Kapan antara guru dan guru bercengkrama? Nah inilah dibuat waktunya. Seperti itu. Begitu juga dalam rumah tangga. Kapan waktu family time kita? Ada juga itu harus. Karena kadang-kala dalam otak kita ini mikirin masalah yang banyak dan keluarga kurang. Maka kadang-kala saya tengok postingan Ustaz Kamil kan, itu jalan-jalan sama anak, ada kan. Misalnya tengok saya Pak. Masya Allah. Pokoknya sekali jalan paling jauh nanti langsung ke Mekah haji insyaallah. Yang ketiga, zalim kepada makhluk Allah. Jadi zalim kepada diri, nafsi ya, nafsi. Zalim kepada makhluk-makhluk itu bukan manusia saja. Kalau dalam ayat kan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Merusak alam zalim juga itu. Ngambil sesuatu bukan dengan haknya, maksudnya gini. Kita kan boleh menggunakan segala sumber daya alam ini. Tapi kalau kita mau bazirkan, itu Allah Ta'ala akan tetap minta pertanggungjawaban. Digunakan sumber daya alam untuk kemaslahatan orang banyak. Tapi kalau untuk memuaskan nafsu diri, dapat ya harta itu nanti, dapat isi lautan, digunakannya habisnya nanti mau mabuk di tanah datar, lapo tua atau beli sabu-sabu, kan gitu. Ini kan udah penyakit ya. Insya Allah guru-guru nggak ada, bagus sampai mengajar semua, Insya Allah. Tapi penyakit menggosipnya nggak kayak susah hilang. Apalagi kalau seandainya ada yang agak berbeda sedikit. Tapi sini bagus-bagus. Nah, jadi apa yang mau kita kaji pada perjumpaan kali ini? Ya, lewat ayat tadi. Ayat yang mengatakan, wa qulna ya adamu uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Syajarata fatakuna minaz zalimin. Jadi karena kita tahu memang coba ya, yang mengeluarkan iblis dari surga adalah dosa al-kibru, kesombongan dia. Dia rajin ibadah makhluk yang memang dikualitaskan ibadahnya luar biasa. Keluar gara-gara takabur. Nabi Adam keluar dari surga gara-gara tomak, serakah. Nah, anak Nabi Adam, manusia yang membunuh manusia pertama, Qabil, itu membunuh Habil gara-gara iri. Kenapa si Habil ini dapat pasangan cantik sementara dia tidak dapat? Ya. Padahal itu kan kelahiran dia, kembaran kelahiran dia. Dia ganteng, Iklimah cantik, tapi Iklimah dinikahkan dengan si Habil. Kalau dalam bahasa Injil itu namanya Abel sama dengan Cain. Ya, Cain. Jadi dalam bahasa kita ilmu agama Islam itu namanya Qabil. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, sampai situ saja penuturan saya tentang masalah apa. Janganlah kita menjadi orang yang zalim. Kita harus mengetahui dosa yang pertama yang membuat kita jauh dari rahmat Allah itu kezaliman. Maka jadi suami, berikan hak istri. Istri itu juga berikan hak suami. Kan makanya kalau kajian agama nih, sebaik-baik perempuan tuh ketika suaminya pulang itu kan nawari diri gitu. Abang mau apa? Mau makan, mau minum, mau mandi, apa mau aku, gitu aja. Oh, Pak besar pahalanya nawarkan diri itu. Nah, nanti masalahnya yang lain nawarkan diri sama dia, kan pening jadinya. Nah, jadi dalam bab agama ini semua jadi ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Apapun yang dilakukan, datang kemari dalam rangka untuk silaturahim, dalam rangka untuk berjumpa dengan teman-teman, dalam rangka untuk mengaji, dalam rangka untuk mengokohkan hati dalam satu perkumpulan ini, semua jadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya sampai di situ saja Bapak, Ibu, semua. Kalau ada yang mau ditanyakan dipersilakan. Makasih, demikian. Semoga Allah Ta'ala memberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya rekam ala kadarnya, mudah-mudahan masuk suaranya nanti. Saya upload ke YouTube. Saya kirim nanti sama kita nanti. Tak apalah. Tak subscribe tak apa. Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Nurmalina. Bu Nurmalina. Yang jomblo mana nih jomblo? Ini Ustaz. Masuk semua. Iya. Bebas. Pas dirasa cocok. Cerita menawarkan diri tadi. Nah, cerita menawarkan diri tadi. Malina. Yang suka menawarkan makanan. Makanan. Udah sangko aja. Oh, udah sangko aja. Iya. Tak ada yang bertanya. Remedial selalu kan. Udah masak. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa ansari wa ahli baiti ajmain, wa khususan ala hajati sahibil bait wa hajatil jamaah kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha mendengarkan doa, salawat dan salam untuk Nabi kami yang Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, dalam orang-orang yang awal. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, begitu juga untuk orang yang akhir. Allahumma ghafir lana dhunubana, ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, wali walidina, dosa orang-orang tua kami, warhamhum kama rabbawna shighara, sayangilah orang-orang tua kami sebagaimana susah payah mereka mengasihi sayangi kami di waktu kecil. Ya Allah ya Tuhan kami, balaslah segala kebaikan ibu bapak kami, ibu yang telah mengandung kami selama 9 bulan lamanya, melahirkan kami dalam keadaan lemah, bersimbahkan darah, bertarung nyawa antara hidup dan mati. Ya Allah ya Tuhan kami, balaslah pengorbanan ayah kami yang menghabiskan umurnya, menghabiskan hartanya, menghabiskan perhatiannya untuk kami. Ya Allah, tempatkanlah dua ibu bapak kami di surgamu ya Allah, berbaris berkumpul bersama dengan orang-orang takwa, orang soleh dalam majelis Rasulmu. Begitu juga dengan kami ya Allah. Ya Allah, mungkin kami belum sempat membalas segala kebaikan ibu bapak kami yang mereka telah memberikan kasih sayang kepada kami, menjadikan kami manusia yang berguna. Ya Allah ya Tuhan kami, rindu kami bersama dengan mereka, mendengar suara mereka, menyium tangan mereka, mendengar suara mereka yang dalam kasih sayangnya mendoakan kami ya Allah, dari mulai kecil kami dalam kandungan mereka kami ya Allah, sampai saat sekarang ini
Boleh jadi di antara kami ya Allah tidak bersama lagi dengan mereka. Maka ya Allah ya Tuhan kami, doa-doa kami jadikan kebaikan untuk mereka ya Allah. Mungkin kami pernah menghampakan hati mereka, menyakiti hati mereka, membuat mereka tidak begitu enak dengan kami ya Allah akibat kelakuan-kelakuan kami. Ya Allah jadikanlah kami anak-anak yang punya barakah manfaat doa kami, nilai amalan kami sampai untuk mereka. Ya Allah jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh, solehah. Jadikan anak kami ya Allah kelak sebagai penyejuk mata hati kami, baik di dunia ini ataupun di akhirat kelak. Ya Allah jadikan amaliyah mereka sebagai pemberat timbangan amal soleh kami. Ya Allah ampunkan dosa datuk nenek kami, wali jaddina, wali jaddatina, wali masyaikhina, wali muallimina, wali asatidatina. Begitu juga dengan muallim ustaz guru-guru kami. Wali jami'il muslimina wal muslimat. Ampunkan dosa kaum muslimin muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, mu'minin mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Yang hidup di antara mereka dan yang sudah tiada, wahai Tuhan yang pengasih di antara yang terkasih. Ya Allah sampaikan doa kami untuk keluarga Bu Rafita ini ya Allah, yang telah mendahuluinya ya Allah. Jadikan anak keturunannya orang yang saleh saleha. Ya Allah ya Tuhan kami yang maha mendengarkan doa, jadikanlah perkumpulan kami SMAN Tanjung Tiram ini ya Allah penuh dengan keberkahan. Anak-anak kami sukses-sukses ya Allah dalam menempuh usahanya, dalam menempuh pendidikannya ya Allah. Dan jadikanlah buah yang dikerjakan mereka sebagai amal soleh jariah bagi kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami yang maha mendengarkan doa, berikan kelapangan rezeki untuk kami. Kepada kami yang lagi menanggung hutang ya Allah, bisa bayar hutang. Yang ingin berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah umroh atau haji, sampaikan ke sana ya Allah. Yang belum punya pasangan, jadikan dapat pasangan. Yang pasangannya belum soleh soleha ya Allah, izinkan jadi pasangannya soleh soleha ya Allah. Ya Allah dengan keberkahan perjumpaan kami ini, taqabbal minna doa-ana, terimalah doa-doa kami. Innaka antas sami'ud doa, engkau maha mendengarkan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berilah dunia kami bahagia, wa fil akhirati hasanah, akhirat kami juga bahagia, wa qina adzabannar, selamatkan kami dari siksa api neraka. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah menyampaikan tausiah kehidupan kita, dan semoga kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada pagi hari ini. Saya atas nama protokol mengucapkan ribuan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.